Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat kepada Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat dalam kita melakukan segala aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, kami mau melakukan pekerjaan dan melaksanakan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Tuntun dan ajarlah kami di dalam firman-Mu ya Bapa. Biarlah kekuatan dari firman Tuhan memampukan kami untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 12 Juni 2024, tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Haposan jala sadok tau jalo ondo hataon. Nunga ro Kristus Yesus tuportibion. Paluahon akka pardosa. Sian akaido au na parjolo. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Siapakah yang memerlukan dokter? Orang sehat atau orang sakit? Tentu kita semua tahu, kalau orang sakit harus pergi ke dokter agar mereka disembuhkan. Selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian juga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah, Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menebus dosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita, agar kita tidak mati binasa karena dosa-dosa kita. Dia menggantikan kematian kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Saudara, inilah yang dialami dan diimani Paulus dalam hidupnya. Paulus seorang yang berdosa, dan itu sangat disadarinya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Lihatlah, Paulus menyadari ketika dia mengenal Yesus, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh menyadari betapa berdosanya dia, betapa jahatnya hidupnya. Tetapi ketika dia sudah bersama-sama dengan Yesus, hidup di dalam Tuhan, dia menyadarinya
dan berbalik 180 derajat. Paulus, seorang yang jahat, sang pengejar, penganiaya orang-orang percaya, kini menjadi orang yang sangat percaya, yang militan membela firman Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh Paulus, yang dia imani, yang dia ajarkan kepada Timotius, murid dan anak rohaninya. Agar apa? Agar Timotius kuat, tegar, sesulit apapun tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan. Dia tidak pernah kendor. Paulus orang yang sangat berdosa, yang jahat sekalipun, diampuni, diselamatkan, dan bahkan sangat dikasihi oleh Tuhan. Apalagilah orang-orang yang baik, orang-orang yang hidupnya di dalam kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, nasihat ini, kesaksian ini sungguh-sungguh mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kasihnya sangat berlimpah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah lagi meragukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tetaplah beriman dan percaya kepadanya. Sesulit apapun yang kita hadapi, seterjal apapun jalan yang kita lewati, sepahit apapun kenyataan hidup ini, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Dan jangan lagi mau dibawa, diseret oleh arus gelombang dunia. Tetapi tetaplah di dalam jalan Tuhan. Kita yang berdosa telah ditebus. Kita yang berdosa sangat dikasihi Tuhan. Yesus Kristus sang penebus dosa kita. Dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya agar kita tidak mati binasa, agar kita beroleh kehidupan kekal, hidup bersama-sama di dalam keabadian dengan orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang telah datang menebus dosa kita. Yesus Kristus sang juru selamat kehidupan kita. Datanglah kepadanya, tetaplah puji dan sembah Dia. Biarlah kita yang berdosa ini tetap menjadikan Yesus satu-satunya teladan dan inspirasi kehidupan sebagai orang-orang yang beriman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya dengan baik dan tetap setia di dalam kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami, menyadarkan kami betapa tidak layaknya kami di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan sungguh mengasihi dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Agar kami tidak binasa, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapa, jangan biarkan kami menyia-nyiakan semua pengorbanan-Mu. Biarlah kami tetap setia, menjadi pengikut Kristus yang baik di dalam kehidupan kami. Melakukan firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Serta melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami sepanjang hari. Agar kami tetap melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih-lebih di dalam berbagai-bagai pekerjaan kami. Tuhan, mampukanlah kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami dapat berhasil dan berbuah dengan baik. Tolonglah kami Bapa, mampukan kami untuk dapat menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, mereka yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkaulah yang menyembuhkan dan memulihkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.